Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kali ini gue lagi berada di kantor DNU. Tapi tak dulu. Sebelum itu, yang belum subscribe, like, comment, and share sekarang juga ya. Pokoknya di subscribe, balas. Dan jangan lupa dinyalain loncengnya, jadi biar tahu nih kalau gue upload video yang terbaru. Nah, di kalian bunyi deh, tring gitu. Nah, yang tadi gue bilang, alhamdulillah gue sekarang lagi di kantor NU dan dapat di kantor PBNU kesempatan buat berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol santuy lah, mewawancarai bendahara umum nih dari PBNU. Itu namanya Syekh Al-Mukarram Dr. Ing Bina Suhendra. Nah, alhamdulillah nih beliau ini guys, yang gue dengar mualaf juga nih gitu. Dan beliau juga kalian tahu gak sih, ada tadi yang gue bilang ada ingnya. Nah itu kalian pada tahu gak? Nah yang gue tahu nih, kalau nggak tahu tanya aja mau Google. Yang gue tahu beliau ini S3 di alhamdulillah lulusan dari Jerman. Nah selanjutnya mari kita ngobrol-ngobrol santai dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Gimana nih Pak Syekh? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Berkat doanya Kodaus. Alhamdulillah, senang dengarnya Pak. Nah, jadi yang tadi saya bilang Pak, yang saya dengar Bapak ini keturunan Chinese juga dan mualaf juga, dan juga pernah ada pengalaman kuliah di Jerman sampai gelar S3. Nah, mungkin Bapak bisa sharing ke kita-kita dan penonton subscribe Firdaus nih. Gimana tuh Pak? Ya, jadi memang saya dari keluarga Tionghoa. Bapak dan ibu saya itu dari RRT, bagian selatan, namanya Provinsi Hokkien. Tapi asal muasalnya katanya sih, suku saya dari barat laut di utara, yang migrasi ke bangsa selatan. Jadi marganya Margana. Margana itu adalah suku minoritas. Jadi kalau di RRT itu suku minoritas itu dapat prioritas. Jadi misalnya saya tender nih, tender jabatan, angkanya sama nih sama yang suku Han, masing-masing 80. Saya kan dapat prioritas, dapat plus point, jadi saya yang ditarik. Gitu. Katanya gitu, saya gitu. tidak tahu. Katanya namanya katanya kan boleh-boleh saja kan. Dan itu juga pastinya gue di situ belum lahir guys, gue jadi nggak tahu. Jadi katanya tuh kayak istilah kalau tanteku laki-laki kan saya panggilnya om. Jadi suka-suka gue lah kalau gitu. If kan gitu. If ya kan, makanya jangan pakai kata-kata if terus. Nggak tepat. Nggak tepat. Ya. Nah, baik Pak. Jadi dari sana saya kuliah, saya kerja, saya sekolah dulu nih SD, di sini Jakarta. Di Jakarta tuh Pak. Lahir Jakarta, makanya ketum PBNU Pak Kiai Said Agil Siroj panggil saya dinamain Asnawi. Asli Cino Betawi. Nah, gitu. Iya. Itu dari Kiai Said itu penghargaan, bukan penghinaan itu. Ya kan, itu penghargaan. Jadi kalau ngajak kenalin saya, ini Asnawi. Asli Cina Betawi. Jadi saya bilang boleh Cina, boleh bilang juga Betawi. Suka-suka lo. Iya. Orang Minang kan suka-suka lo. Iya, gitu. Rasanya ngomongnya rada Betawi. Jadi gitu. Saya pergi ke Jerman. Modalnya kecil. Bismillah kali. Jadi begitu sampai kerja dari duit. Karena bapak saya sebelum meninggal sudah nggak dagang lagi. Jadi saya jual motor. Motornya ya lumayan lah. Motor. Tadi mau dagang. Nggak jadi deh. Nggak cocok dagang.
Jadi saya kesana kuliah. Karena tempat yang saya mau kuliah dibakar. Wah. Saya ikut lagi demonya. Dia. Yang namanya waktu itu Trisakti ya sekarang ya. Oh, Trisakti. Iya, kan dibakar. Deket Taman Jadi Anggrek. udah mapram situ. Mapram tuh diploncok udah ikut pelonco. Nanti kalau dibakar ya udah pada gua nunggu di sini ya berangkat lah sana. Oh. Dengan modal nekat. Gambling tuh ya, Pak. Nekat lah. Nekat ya. Tapi yang penting saya punya kemauan kuat. Tekadnya kuat. Harus. Jadi orang kerja apapun kalau mau berhasil harus punya tekad. Saya harus berhasil. Karena otak kita kalau diajarin begitu, otak kita tuh dalam bodoh. Iya, Pak. Ya, kalau kita bilang nggak bisa, ya nggak bisa lah loh. Lu yang bilang nggak bisa, terus nanti otak lu pintar tuh kalau gitu. Jangan nyari alasan supaya lu nggak bisa. Nah itu fungsi otak. Jadi apa yang lu katakan, otaknya adjust. Kalau lu bilang harus bisa, otak lu akan adjust. Lu harus bisa. Lu harus rajin. Lu nggak boleh ngantuk. Nah gitu loh. Jadi itu manusia begitu. Nah, saya kuliah S1, saya ngambil kimia. Modal kimia, angka saya paling jelek tuh di jasa SMA. Pak. Yang lain bagus, 89, kimia 6. Wah. Kita tanya, kenapa lu ngambil ini? Ya kalau yang lain gua nggak perlu belajar. Yang 6 itu gua bisa belajar, kan gua nggak bokor tuh di situ. Tips itu. Nah, gua belajar tuh di situ. Betul. Jadi biar bisa yang lain. Jadi saya masuk kuliah, namanya orang santai kan ya. Jadi belumnya kerja dulu saya. Kerja cari duit, kerja di pelabuhan sebagai kuli. Tapi karena kita selalu berbuat baik sama orang, dan itu kan sekolahnya kayak mata rantai itu, kalau kita pencetnya pelan, yang lain juga pelan tuh. Kalau di orang kerjanya ad hoc tuh berarti borongan. Borongan kan rugi, ya kan? Bongkar pisang dari South America, namanya Cikita. Jadi kalau kita pisang Ambon di sini. Pisang Ambon. Iya, Cikita itu. Udah. Terus saya dipanggil sama ini. Itu kan banyak pekerja asing namanya apa? Orang Itali kayak gitu-gitulah. Pekerja asing tuh. Kayak gitu kan di sini apa? TKA ya, TKA. Banyak tuh situ. Yang 1 jam itu 4 mark. 4 mark. 4 mark sekarang kira-kira ya 40.000 sejam. Sejam. 40.000. Ya. Lumayan, gonte. Pelabuhan. Saya kerja, baru sebentar karena ganggu kan. Saya ditarik. Waduh, gue pikir mau diapain nih. Saya ditarik ke belakang. Jadi tuh pisang kan numpuk tuh. Waduh. Bos-bosnya abang kan di atas. Jadi dibikin pisang numpuk dari sini, ini jangan bongkar di belakang. Jadi yang atas nggak bisa kelihatan karena ada kayak tembok tuh, dus pisang. Jadi saya itu kasih pisang matang, dapat pisangnya mereka matang, jangan ada yang matang. Saya matang, nih makan. Kerja makan tuh pisang, lama tuh, terus lu tidur. Makan pisang? Iya, gua nungguin aja. Gua makan pisang, gua tidur. Pagi-pagi dibangun. Tuh malam tuh kerjanya, pagi. Pagi dibangun. Ambil gaji. Kemarin tuh ngambil gaji, ngantri gaji. Besok datang udah otomatis, gua datang aja ke belakang tidur. Auto. Lumayan, terus minggu tuh dapat duit tuh, lumayan tuh. Nggak kerja, tapi nggak baik tuh orang. Kayak pada gagu, ya kan? Jadi itu kerja di pelabuhan. Jadi pengalaman saya pernah jadi kuli pelabuhan, nggak ada yang lebih berat. Mau di Jerman ke dimana biar gajinya gede, tapi kan kerjanya sama berarti. Sama. Ya kan? Indonesia kayak mana? Kayak Tanjung Priok. Iya. Nggak tahu waktu itu Tanjung Priok dikuasai sama NU lagi ya kan, Sarbubusi namanya. Wah, Masya Allah. Jadi kalau nggak apa-apa udah nyambung tuh. Nyambung. Padahal masih Nasrani saya waktu itu. Nah itu tuh masih Nasrani. Udah kerja, ngumpulin duit. Terus saya dapat panggilan dari sekolah tinggi teknik, namanya sekolah tinggi, nama universitas kan. Darmstadt.
Dam tuh Ucus, satu kota Ucus, ya kan? Itu kota pegawai negeri, jadi sepi. Jerman itu waktu kalau jam 8 sepi, tapi Batu Sepul jadi rame. Wah, Itu kota dibangun itu. Waktu saya masuk sini sepi nih, kota pegawai negeri, ya kan? Nah, saya ikut ujian masuk. Oh, oke. Dan masuk, kalau saya lulus, saya bisa langsung kuliah. Nah, Kalau nggak lulus, saya mesti masuk namanya student kulit 1 tahun. oh, persiapan, semacam persiapan gitu. Otak saya otak dagang, gua mesti lulus. Oh gitu, gua berdoa, gua mesti lulus. Gua nggak punya duit nih, ya Tuhan, gua nggak punya duit. Lulusin gue. Lulus. Alhamdulillah. Lucunya waktu itu, yang nggak lulus dipanggil duluan. Lucu tuh. Jadi ada orang Indonesia yang sini udah lama, udah berapa tahun dipanggil, waduh, dipanggil, pasti hebat itu. Ada satu Thailand insinyur, masih Jerman, mana lagi juga, wah, nggak lulus, nggak lulus, bohong kali ya. Saya hampir terakhir tuh, kedua terakhir, memang terakhir, panggil, congratulations. Bahasa Jerman. Jerman. Gimana tuh? Alhamdulillah. Gimana tuh? Gratulir. Danke. Terima kasih. Lulus saya. Jadi ternyata paling bagus kalau lulusnya. Jadi ya kebenaran itu karena yang lulusin yang di atas. Ya, gitu. Kita harus yakin sama yang di atas lah. Jadi saya kuliah, lulus. Nah itu S1, S2. Di situ nggak ada S1, langsung kalau diplom tuh S2, setara S2. Diplom. S1 tuh for diplom, for diplom. Tapi orang jarang sampai for diplom berhenti. Itu S2 udah di diplom, setara S2. Di situ ada dua kemungkinan waktu itu saya. Satu, saya bisa ngambil ekonomi. Titelnya jadi 2 S2, tapi di satu namanya Diplom Wirtschaft Ingenieur. Kalau itu cuma Diplom Ingenieur. Kalau saya ambil ekonomi 2 tahun, namanya Diplom Wirtschaft Ingenieur. Artinya sarjana insinyur dan ekonomi. Kalau doktor, kalau saya cepat 2,5 tahun, 3 tahun gue bisa selesai kalau cepat. Nah, tuh gimana nilainya? S3 sama 2 S2. Otak dagang. Gua ambil S3 aja. Ya. Jadi fulus, mampus. Ayo. Jadi. Ya, betul nggak? Betul. Fulus, mampus. The end, kelar. Nah itu sampai S3. S3 juga, ya begitulah. Pas-pasan, ya, lumayan. Alhamdulillah. S2 aja ya lumayan, ya lumayan lah. Ya. Jadi situ kan kalau mau dapat S3 minimal angkanya harus 2. 2 itu good. Kalau istilah itunya, kalau Jerman tuh cum laude. Kalau 1 itu magna cum laude. Kalau 1 itu very good, magna cum laude. Kalau bulat cum laude, itu namanya summa cum laude. Jadi kalau cum laude itu 2 good, magna cum laude. Kalau Jerman ya itu very good. Kalau summa cum laude top lah. Nah ini kan jadi cerita ini beliau ini S1, S2 dan S3 ya di sana semua dan pengalamannya gitu. Nah yang saya pengen tahu nih Pak, kan Bapak ini tadi saya bilang di awal Bapak ini mualaf. Nah gimana tuh Pak? Maksudnya kapan, umur berapa, dan kayak gimana sih? Ceritanya panjang. Jadi waktu saya di Jerman, saya datangin tamu. Tamu dari gubernur waktu itu, gubernur Jawa Tengah. Saya bapak angkat saya lah. Itu pengusaha tapi juga ustadz. Hukum.
dia dagang apa, generator paling bagus tuh Avankai. Jadi, itu generatornya, mesinnya, dieselnya Mercy, itu paling top dah tuh. Nah, jadi dia karena itu dekat kota Damsat di kira-kira dekat daerah Prangkut situ, dia nginep di rumah saya. Gitu. Orang baik. Jadi saya waktu itu rapat, rame saya sama orang kedutaan, rame lah, saya mahasiswa kan. Jadi saya pimpinan mahasiswa. Gitu. Oh, ketuanya Ya, gitu. bukan ketua lah, salah pengurus pusat. Jadi waktu saya pulang, lo tadi ribut ya? Kok lo tahu? Kok tahu nih orang? Iya lo ribut. Enggak, udahlah, lo tahu. Kali kalau orang mau jagain lo gini, tangan lo ke bawah, di bawah meja. Bilang apa tuh? Ya Allah. Oh, hubungannya Allah, aku apa? Ya Allah, Yahu, ya Allah, Allah Yahu, gitu. Dah nggak mudeng. Dah kamu lain kali sikir aja. Sikir apa tuh? Ya sikir lu baca nama-nama baik, sifat-sifat Allah yang baik lah, ulang-ulangin, puji-puji. Apa? Allah Akbar aja. Itu sikir pertama saya suruh Allah Akbar, itu Nasron itu. Kan nggak tabrakan mah, ya kan? Allah Maha Besar kan nggak tabrakan. Ya kan? Iya. Almighty God, lo gitu kan? Almighty God. Itu udah hafal aja betul. Pokoknya lo baca aja gitu, dalam hati aja. Sir namanya. Sir apa tuh? Ini dalam hati. Ya udah. Terus. Itu sikiran yang pertama. Allah Akbar. Tapi bukan dari sini. Takbir. Bukan. Sir. Enggak zahir dalam hati. Takbir tuh kalau kencang-kencang kaget nanti malaikatnya. Allah Akbar itu luar biasa kan. Keras-keras aja pakai ini lagi. Toa lagi aja. Kaget tuh. Malaikatnya kaget tapi setan. Ya kan gitu. Jadi lain tuh saya. Jadi proses islamisasinya lama tuh. Tahun 70 lebih. Tahun 70-an ya Pak ya. Saya tanya kenapa tangan gini? Ya cita-cita panjang lebar aja dia bilang pada dasarnya kekuatan manusia itu ada di telapak tangan. Nah, telapak tangan maksudnya apa? Udah nggak usah nanya, ntar dia tahu sendiri. Jadi saya cari tahu, penasaran ya. Bikin penasaran. Cari tahu dia nih. Laki-laki bikin penasaran kan mencari tahunya. Kalau semua tentang telapak tangan, tentang ini gua baca tuh, nggak nemu. Bilang kan nanti tahu sendiri. Jadi gua nyari nggak ketemu. Ya kalau ada waktunya Allah akan kasih lu tahu dah ya kan. Tahu-taunya gua udah pulang tuh. Pulang ke Ciganjur. Gus Dur kan tangannya gini di paha. Tulis 99. Bilang, Gus Dur ngapain tuh? Tulis 99 di pahanya. Dia lagi zikir. Gua kan inget-inget zikir dulu. Oh, zikir. Kok 99 sih? Ya itu Asmaul Husna. Apa tuh Asmaul Husna? Itu 99 nama istimewa, nama yang mewah, yang hebat, yang mulia dari Allah. Sifat-sifat Allah besar. Terus saya balik tuh tangan saya tuh otomatis kayaknya ada yang nyuruh gitu. Tanya teman saya tuh. Kamu kenal tuh teman saya tiap hari ya? Mas Agus namanya kan? Mas Agus. Saksi dia. 9 tulisnya pakai bahasa Arab. Ya 9 gitu. Ada. Kalau satu ya alif. Alif apa? Alif ya 1. Alif. Gua nanya 1, tulisnya gimana? Ya begini alif. Ada gua nemu. Terus 8 V terbalik. Ngomong lagi. Ya kan? Sama Nia. Ya kan? 81 kan? 9. 18, 9. Kau Asmaul Husna. 99. Jadi
Ya Allah ada di telapak tangan kita, jadi yang sembarangan. Kalau kita telapak tangan, kalau kita bilang perbuatan, langsung asosiasi kita ke organ apa? Tangan kan? Iya. Nah, maka jangan sembarangan tuh tangan tuh berbuat. Karena ada 99. saya nemuin lagi sendiri, ini nemuin sendiri. Jari ini jari apa nih? Alif, lam, ha. Terang. Alif, lam, ha. Benar nggak? Iya. Nah, ini juga kan? Iya. Nah, Allah. Ini jangan sembarangan. Mulai dulu saya yakin tuh, maka Allahu Akbar tuh ya nggak? Allahu Akbar. Maka dia orang suka pesan sama saya, jangan sembarang keprak orang, tangan kamu bahaya tuh. Oh. Jadi bahaya tuh tangan tuh nggak boleh sembarangan keprak tuh. Karena ada Allah. yang sembarangan tuh perbuatan. Karena ada Allah. makanya kenapa suruh cuci tangan supaya tetap suci. Kalau wudhu cuci tangan dulu kan. Itu interpretasi saya, ya kan, jangan cari-cari hadis atau di Quran, nggak ada. Interpretasi boleh-boleh aja kan. Iya, boleh, ya. boleh, Pak. Boleh ya Mas ya? Boleh banget. Dan itu berarti selama itu Pak, Bapak ini kayak mencari apa ya? Kayak hidayah juga sih Pak. Ya. Bisa bilang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi mulai hidayah ini pasti pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi Bapak tuh kayak menelusuri. Iya. Ini kayak banyak Allah itu kan memberikan kepada orang yang dia mau. Kalau dia nggak mau kasih, ya nggak ada kasih hidayah. Jadi hidayah nggak bisa dicari. Bisa. Apalagi dibeli. Wah, nggak bisa dikasih gratis. Nggak bisa. Ada usaha. Dan prosesnya lama tuh, berapa tahun tuh? Nah, ini Bapak tadi bilang dari tahun 70-an. Iya. Prosesnya kalau nggak itu salah 16 tahun itu. 16 tahun. Sampai 97, 98 lah. Waktu masih zaman-zaman Cikanjur tuh. Oh, jadi dari tahun 70-an balik ke Indonesia itu udah di Indonesia berarti? Bapak? Udah. Saya balik 78. 78. Saya ke Gus Dur tahun 90 berapa? 90-an. Belum presiden. Oh, belum. Belum presiden. Masih belum mualaf gitu. Karena saya cari tahu, saya yakin. Jadi saya dekat, belajar, kok cocok gitu. Ya kan? Bapak masih ingat waktu itu dimualafin sama siapa? Nah, tadinya mau dimualif sama Kiai Said. Ya. Kiai Said nggak ada, tetap tentunya. Telat. Pas itu ada Kiai Nuril Arifin yang namanya Gus Nur. Yang dikenal Panglima Pasukan Berani Mati, takut lapar. Kalau saya ngeliatnya kayak gitu, Panglima berani mati, takut lapar. Nama beliau. Nah, pas ada beliau, udah saya ini, pas selesai, ya saya datang, belum katanya sayang itu. Ya udah, ini kan sekali lagi nggak apa-apa. Wah, diulang. Nah, padahal saya itu kan dulu sekarang macam-macam mantra sultan gitu ya. Jadi di syahadat mas saya udah hafal. Kenapa? Karena saya tiap makan tuh nasi saya bucek-bucek gitu, sembari baca syahadat 3 kali. Saya tanya Kiai apa perlu saya masih di syahadat? Ya kan? Gue makan ini syahadat, tiap makan gue syahadat. Iya, dia bilang harus, emang itu ya setengah formalitas juga, dia harus ada saksi. Ya sudahlah, ya udah. Jadi alhamdulillah nih guys, hari ini dapat cerita baru tentang beliau ini, cerita gimana sih dia menjadi seorang mualaf. Dari yang dibilang prosesnya itu cukup lama loh, 16 tahun, bukan cukup lama lagi sih, lama banget itu. Dan hidayah itu emang nggak ada yang instan, dan nggak ada yang tahu kapan orang itu dapat hidayah, dan waktu kayak lu sekarang dapat hidayah itu nggak bisa. Nah, bapak ini, beliau ini aja itu sampai 16 tahun. Jadi ya kalau gua ngeliatnya dari versi yang udah
ayah juga, bokap mualaf juga, terus yang lain ada kayak Cipta mualaf juga. Emang bermacam-macam sih hidayah itu. Dan ya alhamdulillah ketika orang dapat hidayah itu ya bersyukur ya Pak. Maksudnya Ya harus bersyukur lah. rasanya Ya kan, itu kan Allah kalau kasih hidayah kan pada pilihan orang itu ada pilihan. orang pilihan betul. Ya kan, betul, kalau dia nggak betul. mau kasih itu kan nggak dipilih. Nah, betul Pak, betul. Ya kan? Berarti kita udah qualified, istilah orang Inggris bahasa kerennya. Bahasa keren itu qualified. Kamu sih happy bisa bersyukur lah kita. Betul, betul. Betul nggak? Betul, betul, Hah? Pak, betul. Apa? Lulus. Nah, di sini kalau nggak salah Bapak penulis juga nih, teman-teman nih. Beliau ini penulis juga. Dan ini salah satu bukunya nih, guys. Gue ambilin. Nah, ini ya, nih buku Bapak. Ya. Ya, Nah, ini judulnya Renungan kehidupan. Kehidupan. Catatan CEO Muslim. Nah, ini nih. CEO Muslim. Nah, ini tentang renungan kehidupan nih, Pak. Jadi Ya. isinya ya kurang lebih tentang kehidupan ya, Pak ya. Jadi saya bukan penulis seperti apa yang dikatakan Kodaus, ya kan? Masya Allah, beliau. Jadi waktu saya ada di pertama di PT Papros, Papros itu pabrik obat Antimo. Ini bukan iklan nih ya. Iya. Gua kalau mau buat jalan-jalan kan Antimo. Wah, Punyanya mobil Papros. Anti mabok. mabuk. Jadi semua angkatan laut apa? Makanya Antimo yang nggak bisa nggak mapan cuma polisi. Karena iklannya Antimo kan darat, laut, udara, ya kan? Nggak ada polisi. Betul, betul, betul. Gitu. Jadi tiap minggu itu saya bikin itu namanya renungan akhir pekan. Renungan akhir pekan. Saya bikin satu halaman. Itu saya fax waktu itu nggak ada WA fax ke seluruh cabang kata keluar orang kopi. Nah, itu kata-kata bijak gitu ya. Jadi rangkuman. Jadi saya selesai ada 50-an. Itu akhirnya saya bikin buku kecil. Nah itu saya iseng saya nulis lagi, kumpulin sampai 99. Wah, oh, Saya cetak tuh 3 jilid. 3 jilid. Nah, Akhirnya tapi ada staf saya yang mengedit. Nah, dia emang penulis tuh, masih muda, S1, tapi itu bukunya udah 11 lebih atau 12 buku. Kalau saya mah nggak sanggup. nah, jadi Nah, gini. ini kompilasi di Gen 1 seluruh yang tiga buku kecil itu hanya itu. Tentu 3 buku itu di belakang. Nah guys, nih sekarang gue mau ngasih ini giveaway. Nah, gimana caranya nih? Nah, kalian cuma cukup komen di YouTube gue nanti di video ini. Nah, komennya itu quotes tentang kehidupan. Yang paling terbaik, insya Allah bisa dapetin buku ini. Dan gue kasih gift-nya itu 2. Tambah yang 1. Tambah yang 1, ditambahin sama Bilal Karena? jadi alhamdulillah jadi 3. Karena gue demen ganjil. Karena 3. Allah senang ganjil. Oh gitu. Karena itu Karena ya. yang ini yang mau Allah, jadi lu juga senang ganjil. Iya lah, benar nggak? Gitu. Oh, Betul, tahu, Pak. ya kan? Betul, Pak. Gitu. Nah, dan plus juga yang paling spesial itu dapat. Saya tanda tangan. Nah, itu. Dan buku ini limited edition. Mau cari di toko-toko mana kagak ada. Ini adanya cuma ada di sini nih di channel YouTube Pak Firdaus. Nah, nanti bisa ditunggu ya komen-komen yang terbaiknya quotes tentang kehidupan. Ntar yang insya Allah yang beruntung akan dapetin ini nih.
Mantap. Nah, sebelum itu nih ada quotes nih. Ya kan sebelum penutupan, sebelum fil khitam. Nah, bisa mungkin dari Bapak ada quotes buat penutup acara apa namanya podcast hari ini, Pak? Ya, orang itu memang banyak yang kurang bersyukur. Apalagi kalau dia dapat masalah, ya kan, didolimi. Padahal justru orang yang didolimi itu harus bersyukur. Karena kalau orang didolimi biasanya orang baik, ya kan? Nggak ada orang didolimi, Betul. ya kan? Betul. Orang yang didolimi itu orang baik. Jadi bersyukurlah karena kita orang baik. Jadi harus banyak bersyukur gitu loh. Betul. Jadi itu, Jadi Pak. jangan sedih-sedih, hidup di dunia ini harus banyak bersyukur. Kalau Jadi sedih ya sedih terus lah engkau. ya. Jadi orang yang baik itu pasti dizolimi gitu ya. Oh, baik. Nah, itu jadi quotes penutup podcast kali ini. Alhamdulillah udah terima kasih banyak Pak Bina sudah diberi Sama-sama. kesempatan dan waktunya. Masya Allah beliau sangat sibuk sekali dan bisa nyempetin waktu di selah-selah video ini, video Pak Firdaus. Dan terakhir ya semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Amin. Terus Amin. jaga kesehatan Bapak Amin. dengan kondisinya yang sekarang belum kondusif Pak. Belum. Kondusif ya ini ya. Udah 2 tahun kita bersedih ya Pak ya, masih bersedih. Nggak usah bersedih, kita nggak usah bersedih. Ya karena belum begitu normal. Kamu ya. tadi dibilang bersyukur Oh, iya. aja lah. Masih diuji. Baik, Ya. gitu, baik. Nah, akhir kata dari gue, Firdaus. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.